Alright, akhirnya gold all time high lagi. Setelah kita menunggu-nunggu apakah dia akan all time high atau dia tidak all time high, pada akhirnya dia memilih untuk all time high. Jadi abis ini kira-kira kemana gitu ya. Kalau berdasarkan kisi-kisi dari sini, karena ribut kemarin Trump ditembak, memang hari Senin gak langsung all time high sih, tapi bergeraknya di hari ini. Jadi langsung aja, ini video malam-malam gue buat nih, jam berapa? Jam 12:30 ya. Karena gue tahu besok pagi gue gak bisa buat, jadi kita bikin sedikit analisa buat selanjutnya. Mari kita mulai. Oke guys, balik sama gue William Sudana dan welcome back to channel YouTube Arah Market. Jadi di sini lewat YouTube ini gue berbagi pandangan gue pribadi tentang kira-kira pergerakan gue tuh ke arah mana gitu, yang belum tentu benar, tapi hopefully kalau misalkan kalian punya confluence dengan analisa gue, silakan ditelaah tapi nggak harus diikuti. Oke, karena trader yang mandiri itu punya conviction sendiri terhadap trading plan-nya masing-masing. Kita melihat price action, kita melihat timing, kita melihat berbagai macam konfirmasi sebelum kita menentukan arah dari trading entry kita. Oke, jadi melanjutkan analisa sebelumnya, kita lihat di sini, nggak tahu ya gue share atau belum ya. Tapi di sini kita ngeliat daily ini ada setup CW1 buy ya. Kalau ini diperhatikan, ini ada drop, base drop, kemudian base ini di break di sini ya, makanya langsung ke sini. Makanya area di sini adalah area break base-nya ya. Maka kita bisa setup CW1 buy, view musang. Di sini kita bisa ngelihat 2458 yang hari ini udah dikenain gitu. Yang tadi saat udah mau dekat-dekat all time high, gue sempat bikin obrolan nih di mana ya, di Telegram ya. Ready to sweep high and year, berarti high and year kan 2450 ya. Kemudian R2 daily confluence dengan dominan break daily, yaitu di mana ya, 2457 tadi itu, yang ini. Mana sih tadi? Nah, yang ini nih 2458 gitu. Jadi cocok banget. Kemudian kebetulan gue tadi gak ada, gue ngeliat di M15 di sini dia ada pullback ya kan. Di sini udah mulai ini, gue ambil buy stop di sini nih. Ini kan ada pullback ya. Gue ambil buy stop 2449 di high di hari itu 2448, di sini 2448. Gue ambil sampai 2457 gitu. Gue tunjukin di sini nanti hasil trade-nya. Oke. Supaya nggak dikira bodong kayak gitu. Memang beneran trade cuy. Jadi kalau ada loss ya terima, kalau ada profit ya sesekali lah tunjukin. Oke. Practically ini sebenarnya adalah all time high. Dan kalau misalnya kita tarik ke sini ya. Oke, ini adalah high previous sebelumnya, valid high ya. Ini tidak termasuk valid high karena kalau kita perhatiin di sini, low-nya ada di sini ya, 2277. Ini adalah valid low daily ya. Kemudian ini adalah valid high daily. Oke. Di sini. Nah, kalau misalnya daily closing-nya seperti ini ya, maka ini akan menjadi boss daily. Break of structure. Kalau misalnya kita berkaca kepada beberapa kejadian ke belakang, oke, maka ini adalah break of structure daily. Di sini langsung ngacir, ya, cur ke atas, dia nggak retrace lagi, ya kan? Di sini 2070 ya. Kalau di sini sih, di sini ada retrace, tapi ini yang nggak retrace, oke? Tapi kalau kita perhatikan beberapa fenomena all time high sebelumnya, kita ngeliat di sini, ini all time high 2145 ya, dia turun sekitar 1700 pip. Kemudian fenomena ini bulan Mei 2023 ya, all time high juga ya, dia turun 1300 pip. Apalagi mana lagi all time high-nya? Ini 2022, 2070. Dia turun 1700 pip juga ya, drastis. Biasanya kalau udah all time high
dia suka turun drastis. Kalau yang ini kita ngeliat ini juga drastis turunnya. Dari sini dia turun ya 1000 pip. Di sini juga sama, dari sini dia turun 1200 pips ya. Probably yang ini nggak langsung, tapi mungkin besokannya. Tapi kalau kita ngeliat ini candle agak beda nih. Ini candlenya dia begitu sweep dia reject, ini sweep dia reject, sweep dia reject. Yang ini sweep masih betah di atas. Jadi kalau ini kayaknya agak beda skenarionya nih guys. Bisa jadi ini nggak akan ke bawah dulu sih. Tapi anyway, kalau kita ngelihat sih karena sekarang udah all time high ya, maka tetap probably sebelum dia mungkin dia ngelaju ke atas lagi mungkin akan ada pullback dulu gitu. Bisa jadi area pantauan kita yang paling dekat tuh ada dari sini sih 2417 nih ya gitu. Atau kalau kita mau mengacu kepada Fibo Musangnya ya kan, ketika ini udah TP1 ada kemungkinan dia pasti akan balik dulu ke sini. Mungkin dia akan balik dulu ke arah sini 2391, atau mungkin dia malah ke bawah lagi, bisa ke 618 nya 2350 ya kan, atau 2359, 2360, 2359, atau mungkin ke 2338 gitu ya, atau 2378. Kita bisa antisipasi pergerakan ke bawahnya. Tapi kalau misalnya enggak, ya memang enggak ada retracement, ya menurut saya juga nggak apa-apa sih. Tinggal kita cari area rally base rally aja di time kecilnya, mungkin di H1, mungkin di L15, mungkin di H4-nya gitu. Oke. Tapi kalau kita ngelihat berarti next target sekitar 2571. Yang kalau misalnya kita berkaca kepada timingnya, timing quarter, ingat timing quarter itu masih dalam timing busurnya. Tapi kalau dia misalnya mau kejar ke atas dulu, ya berarti bisa jadi nanti mungkin bulan Agustus, bulan September dia akan rally ke atas kayak gitu. Dan 2500 target paling dekat setelah dia sweep 1618 ini, TP1 di Fibo Musang. Tapi nextnya kalau kita lihat paling tinggi sampai 2700. Dan menurut gua ya mungkin aja ya kalau kita skenarionya sekarang akan ada narasi-narasi, akan ada pemotongan suku bunga, maka ya bisa jadi ke 2500 kemudian 2765 ini udah paling mentok nih. Berarti kalau udah nyampe 2765 maka harus sediakan retrace kayak gitu, karena daily-nya nih udah full sampai TP1, TP2, TP3. Nah, maksimum nih angka sakral ya. Kalau mereka atau kalian yang menganut metode Fibo Musang, oke? Tapi kalau kita ngomongin di Kopta sendiri, menurut gua sama aja, nggak jauh-jauh beda kok angkanya, ya nggak? Ini gua nggak nyampe ujung sana sih planningnya, tapi kalau ngeliat di sini, kita bisa lihat di sini kok. R1 semester kita di mana 2476, ini deket nih ya, 2462 R1 semester. Kemudian bahkan nggak sejauh itu lagi. Gak ada lagi coy. Gue belum planning lagi. Kemarin udah disebut di sini ya, tapi di apa namanya? R3 yearly ada di 24. Ini yang paling dekat sebenarnya kalau kita berkaca kepada di sini ada R1 semester di 2476, kemudian R2 weekly 2472. Ini dekat. Jadi apakah mungkin ke 2470? Bisa jadi. Tapi area 2457 nih gua kasih tanda ya, 2457 dan 2467 ini menjadi area zone ya. Area zone saat ini gitu. Jadi kalau nanti misalnya 2467-nya ditembus ya dia akan ke sini. Gitu. Jadi pantau dulu aja area-area di sini gitu. Oke. Kalau kita ngeliat sih memang ini daily masih kencang ya ke atas ya. Kalau lihat di struktur H4 ini juga dia bullish kencang. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah dia itu kenaikannya juga nih curam sekali ya. Jadi kalau misalnya dia mau jatuh pun ini bisa menjadi area liquidity. Ini area liquidity semua nih, ke bawah gitu. Jadi hati-hati, jangan FOMO buy, cari aja konfirmasi, pasang SL ketat nih. Kita bisa tunggu di area di sini 2417. Tadi kan kita marking ya 2417 ya. Kemudian di area di sini di base di sini nih, ini bisa nih area 2392. Kecil di sini 2383 kan, kita bisa jadi area pantauan kita. Kemudian di sini juga ada lagi 2361 gitu.
Kemudian di area di sini ya kan 2330 yang kemarin nggak jadi dikunjungi saat CPI. Gue ngeliat banyak orang juga yang mempunyai analisa yang sama gitu, bahwa CPI prediksinya bakal ngejar area ekstrim buy-nya dulu di 2330. Tapi market berkata lain, mereka maunya langsung ke atas, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ya kalau kita sell kena stop loss ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga trading. Kalau tidak mau rugi, jangan trading. Oke? Kalau maunya untung terus, ya ngapain ya? Ikut orang kali ya? Enggak juga sih. Ikut orang juga. Kalau ikut orang juga bisa loss. Kata siapa ikut orang pasti untung, ya nggak? Ya. Tapi selama kita bisa memitigasi resikonya, menurut gua should be okay. Kebetulan di XM ini juga lagi ada fitur namanya copy trading ya. Jadi buat kalian yang suka menganalisa, kalian yang punya conviction, yakin gitu kan, sering komen-komentar hahaha gitu, kalian bisa ikutan nih join aja sebagai copy trader. Itu bisa kalian dapat tambahan income kayak gitu. Jangan nggak usah naif lah ya, namanya trading itu, namanya trader, nggak harus pendapatan lu tuh full time sebagai trader gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian mau jadi copy trader atau jadi affiliates, ya menurut gue itu sah-sah aja. Dan itu adalah bagian dari kita mendiversifikasi pendapatan kita sebagai trader. Oke. Sini ada macam-macam, ada forex, index, crypto, algoritma, komoditas, ya kan. Mulai copy trading secara gratis, join aja, buka akunnya. Kalau kalian nggak tahu apa itu copy trading, tinggal klik aja di sini supaya kalian tahu juga bagaimana cara memilihnya, bagaimana cara memilih orang yang tepat. Dan nih ya, tadi gue bilang bahwa kalian juga bisa menjadi manajer strategi. Artinya apa? Lu juga bisa menjadi copy trader kalau kalian mau gitu. Klik aja, linknya ada di bio, kalian cek. Oke? Jadi buat kalian yang mau buy atau sell, menurut gue sabar aja, tunggu di area-area yang kalian yakin. Kalau misalnya kalian mau sell, ya menurut gue tadi gue kasih areanya nih di mana? Tadi di 2367 mungkin bisa set SL. Karena setelah itu dia akan bisa ke 2372 dan 2374 kayak gitu. Oke? Sekian aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.